iki do maca apa? Orang mlebu sekolah ora apa-apa ning maca buku kuwi. Ora sak kuliah ora apa-apa. Iki maca buku kuwi. Saya ini orang yang menderita. Tiap kali menulis esai itu tulisan pendek, lebih ringkas, lebih personal dibanding artikel. Kalau di koran itu namanya Kompas, dari awal halaman 4 dulu, kemudian menjadi halaman 6 atau 7. Yang diminta itu esai oleh Pak Yakob. Tapi Pak Yakob bilangnya tulisan reflektif. Tapi tidak semua tulisan reflektif. Di Kompas itu banyak tulisan kaum sarjana yang mulai kalimatnya itu seperti tulisan dalam buku. Di bawah ini akan diuraikan renungan pemikiran sebagai berikut. Jadi muat. Dan Pak Yakob itu kecewa karena kebanyakan tulisan itu kok artikel. Artikel itu merujuk suatu pemikiran, merujuk suatu teori, merujuk suatu cara berpikir tertentu dan harus berbau akademik seperti yang diajarkan secara salah kepada Anda dalam menulis skripsi. Dia nulis skripsi, orang ditanya judulnya apa? Anak ini ngono kok kan gawe jeneng. Orang lagi pacaran, nanti anakmu itu namanya siapa? Pacaran lu mesti jadi kok. Kok enak. Gurumu tidak ada yang bertanya kamu mau menulis apa, persoalannya apa. Yang ingin kau bahas itu soal seperti apa, enggak ada. Kowe maca teori, buat teori antah berantah enggak apa, asal teori wis sampai S3, bohong kosong itu terjadi. Saya tahu itu dan saya menderita. Saya ngajar S3, gagal juga nih. Ngajar S3 saya bilang gini, mari kita mulai tidak dengan definisi, paham? Tidak perlu definisi. Mari kita berbicara tentang gerakan perlawanan. Ngomong lebar itu. Apakah Anda sekarang bisa mendefinisikan gerakan perlawanan? Kalau definisikan sendiri, jangan saya udah pasti tahu. Kamu kan belum tahu. Kamulah yang mendefinisikan. Tak ceritakan elemen-elemen perlawanan itu baru kau definisikan. Tidak sama dengan buku, bagus. Ngeritik buku lebih bagus lagi. Baru dengan pendapat pemikiran baru bagus lagi. Jadi kamu tak merdekakan sebagai manusia, jangan mengikuti pikiran orang tua. Begitu. Saya ini menderita karena menulis esai. Itu kebentuk esai itu pendek sekali. Kalau esai saya jauh lebih ringkas dari mayoritas esai, saksinya banyak di sini. Saya bukan ngomong tentang diri sendiri, narsis. Tak ceritain tentang narsis dulu ya, karena kamu ketawa. Narsis itu peri-peri hutan itu, ngomong sama telaga. Telaga, enak deh kamu ya, tiap pagi kamu lihat wajahnya yang ganteng itu. Wajahnya kan hebat si narsis. Oh iya, kata si telaga. Oh iya, loh, lah kamu apa yang mau lihat tiap pagi? Dia rancang ke kamu? Enggak, aku melihat diriku sendiri di hitam matanya. Itu lebih narsis daripada narsis. Kowe ora ana wong guyu ki cetha ora ngerti apa-apa. Mumet ki. Masa aku mbok banyak kayak ayo guyu ngene, rapane enggak. Jadi
Jadi telaga itu tingkat kecerdasan dalam humor itu ada yang terlalu tinggi sehingga tidak bisa dicapai. Tapi orang apa? Orang ngerti apa? Orang ngerti itu apa? Tapi saya mencatat tambahan derita dalam itu. Begini, ketika esai banyak sekali. Esai yang pertama itu dikagumi banyak orang sebagaimana tadi diceritakan. Kang Sejo melihat Tuhan. Itu geger dulu BBN baru nanti gimana ini kok? Anugerah media nanti kalau Tuhan diubah ini gimana? Wes menengawan nehno Gusti dulu. Dibimbingan pengantar. Kiai-kiai penting dikasih buku-buku itu, kasih. Begitu Kang Sejo melihat Tuhan terbit, nggak ada masalah. Aman. Sampai sekarang itu diterbitkan keempat kalinya. Dan saya agak sedikit kaya dari yang keempat itu. Sedikit kaya karena uangnya sedikit. Nanti kalau uangnya banyak pasti saya kaya sekali. Nah, tiap kali nulis esai dan nulis esai saya itu banyak sekali. Jadi saya menderita itu banyak. Kenapa berhenti di sini? Kenapa nggak ada karakter? Di esai itu tokoh itu hanya bayangan, nggak ada karakternya. Nah, pikir saya sejak 20 tahun yang lalu atau mungkin lebih, saya harus menulis novel. Karena dalam novel ada karakter, dimungkinkan mengembangkan karakter. Maka saya pun menulis Sang Musafir. Waktu saya memimpin kantor berita nasional, kantor berita nasional antara saya nulis itu karena stres. Saya tulislah itu 3 tahun saya tulis itu saya udah mengerti ini arep ngendi, ini arep ngomong apa gitu. Akhirnya saya duduk sendirian di kantor saya yang besar dan jauh nih dari tempat duduk saya ke pintu jauh sekali. Saya merenung mengapa saya ada di sini. Oh, ini hanya untuk sementara. Nanti kamu akan pulang ke tempatmu yang asli. Tempatku yang asli itu Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Saya duduk di ruang itu dan saya masih bertanya, kenapa di sini? Ini bukan rumahmu, nanti kamu akan pulang ke rumahmu yang sebenarnya. Saya ada di rumah, dikelilingi keluarga, masih bertanya mengapa di sini. Ini bukan rumahmu. Nanti kau akan pulang ke rumahmu yang sebenarnya. Stop. Saya mengerti sesuatu dan saya mengerti apa yang harus saya katakan. Tahu tadi? Kamu disuruh nulis skripsi dan tahu segalanya sebelum kamu tahu apa-apa. Saya sudah tahu banyak hal, sudah tahu detail-detail. Itu 300 halaman itu agak capek nulisnya. Belum tahu sesudah saya berdialog, itu namanya berpikir reflektif. Sampai ke tahap di mana saya akan pulang ke rumah yang sebenarnya. Bukan di rumah yang bersama keluarga, tapi di rumah yang sebenarnya. Nah, saya berhenti masih di rumah keluarga. Di rumah yang sebenarnya itu urusan nanti. Tapi ada pertanyaan dalam hidup. Tolong kalau kamu nulis skripsi itu ya menjelajah itu dan timbul pertanyaan untuk apa skripsi, apa yang mau saya tulis dan apa yang sudah saya tulis itu Anda tahu. Yang kedua, yaitu udah begitu jadi sang musafir. Apa intinya? Kemusafiran itu sebuah petualangan lebih spiritual. Sang petualangan tidak pernah mencapai apa-apa, tidak pernah menemukan apa-apa, dan tidak pernah sampai di mana-mana. Tapi dia bermusafir hanya untuk bermusafir, bukan untuk suatu yang namanya achievement. Kamu tidak mencapai achievement apa-apa. Kamu itu tidak tahu apa-apa dan nyambung dengan The Presiden, ini penjelasannya di situ.
kita ini bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, dan tidak bisa apa-apa. Tapi Tuhan yang maha baik memberi izin kita untuk tahu apa yang kita nggak tahu. Tuhan itu memberi izin supaya kita bisa merasakan persoalan yang kita tidak pernah bisa meraba. Jadi itu terjemahan dari kira-kira ini karangan loh itu. Namanya itu karangan la haula wala quwata illa billah. Ya kayak gitu. Jadi begitu bermusafir itu tidak pernah sampai kemana emangnya? Enggak sampai kemana-mana, enggak tahu apa-apa. Dan yang dia tahu saya ini disuruh bermusafir. Titik. Musafir itu di situ berjalan untuk bertanya Tuhan, sebenarnya engkau itu maunya apa tentang hidup hamba ini? Kok sekolah di UIN Semarang wae ora rampung. Urusane niku napa panjenengan iki badhe napa? Wis ayo mesen to lho nek kono ya setakon ning ingsun kuwi takono ning awakmu dhewe. Wong kono ya ora jelas kowe arep ning ndi kok arep rampung yo angel no. Nduk ora ngerti orang itu kan nek wis weruh kowe baru rampung sing apik. Ora kuliah ora kebal ini sebenarnya disusul yang namanya kidung. Kidung itu 1 bulan karena saya menjadi kepala kantor di bawah UNDP namanya eksekutif director. Keren. Kan sampai sebagai ID harus gini, si ID apa? Bilangnya orang dia ID eksekutif director. Wah ini dok. Direktur eksekutif menua itu tinggalnya gitu ya. Saya menulis kalau sang musafir itu 3 tahun dan dalam 3 tahun sudah selesai itu saya nggak tahu apa-apa. HPE dia pakai ini gitu, baru tak oles baru jadi bahwa saya ini seorang musafir. Waktu kidung itu saya minta cuti 1 bulan jangan diganggu. Saya ingin mengerjakan kerjaan sini untuk kenangan bagi kantor. Itu novel dua-duanya, tapi kedua novel itu membuat saya menderita karena terpaku oleh struktur peraturan, struktur kantor, struktur penggajian, struktur kerjaan dan sebagainya. Saya tidak menemukan apa yang Anda bayangkan sebagai happiness badan. Saya menemukan bahwa pekerjaan itu selesai without happiness at all. Ketika nulis The President, wah itu keren. Saya tanya anak saya umurnya mungkin kamu lah, anak yang kedua. Saya cuma punya 2 anak perempuan. Yang satu itu lebih tua 10 tahun daripada adiknya. Adiknya jam 1 saya SMS dia, masih melek. Enak itu kalau bapak nulis sang presiden bagaimana? Nggak ada yang baca. Dia lalu nggak ada yang baca. Bagaimana? Begini, Tuan Presiden. Itu anak muda nggak akan gubris. Waduh. Bagaimana nak? Ini bapak udah tahu ini yakin ini jalan pasti bagus. Bagaimana kalau bapak tulis The President? Nah ini keren. Nah ini keren. Keren nggak tuh? Orang keren orang mana? Gimana itu? Menjadi The President. Keren itu. Sampai saya mau menulis Palagan. Anak itu loh, Palagan itu apa? Wong Jawa sih ngerti. Wah, gini nggak? Palagan dikasih subtitle. Kalau kita ngomong pakai subtitle, rasul judul, subtitle. Apa wih? Subtitlenya itu The Battle. Palagan ya The Battle itu. Wah itu keren, itu anak muda paham itu The Battle. Jadi begitu. Ada tema satu lagi, semuanya ada 15. Saya sudah ceritakan dahulu, sudah kemecer mau nulis, sudah lama.
tapi tiba-tiba didesak oleh entah siapa, entah roh dari mana, menjadilah the presiden. Sesudah selesai the presiden ini muncul para ahli makrifat berebut mahkota. Siapakah para ahli makrifat itu? Ada kenakalan yang dahsyat. Orang sinting-sinting di dunia rohani. Ini kiai indallah, bukan indanas. Kiai indanas itu menungso ngerti iki kiai. Apa? Nganggo peci. Wis kuwi tok ngerti kiai pecinan. Ini rohaniwan pecinan. Tapi kalau kiai indallah itu hanya Allah yang tahu bahwa dia kiai, karena dia bahkan sembunyikan identitas kekiaiannya. Kayak Mbah Lim, Levi's, baju batik, ning dilebokke, ya, baju batik lebokke batik. Ora pecinan ora apa, omong ora cetha iki. Tuh sing Gusdur, hantem ya. Udah pakai aku. Niku napa, Mbah? Nah, saya datang, Mbah. Kula nyuwun ijazah, Mbah. Jam 9 kok minta ijazah gitu terjemahnya. Jam 12 siang kamu. Nunggu nanti jam 7 malam. Oh, udah tahu. Tapi ya udah, nggih mangke nggalu nggih jam 1. Kamu bagi kok, kamu bagi oleh ya ini loh. Kalau bagi oleh jam sini nggak bisa. Muncul Al-Fatihah. Al-Fatihah, bis Al-Fatihah wilayah. Sucipto Wiraswarjono minta ijazah. Kula mbah baca aku iso ayat duanane kan iki cipto mudiar ki aku. Kok lu wong ento disari ayat panjangnya kemela. Al-Fatihah. Gampang banget meli kan. Nah, ini kiai indallah yang menyembunyikan kekiaiannya di dunia NU, di dunia Anda itu ada wali mastur, wali yang menyembunyikan kesalehannya. Wah, tidak ada kok nganggo peci. Kiai itu jadi tukang tukar, itu kurang sembrono itu tukang tukar itu. Tapi begitu ada maulid Nabi di pesantren hadir beliau. Dan dalam kehusukan yang dalam, tukang dokar itu nangis cerita lupa bet kiai ini. Ini apa tuh? Kiai nopo kiai bukan preso kiai. Apa preso apa? Niku wae Gusti Kanjeng Nabi rawuh mutiar iki wong. Iki sing ngerti iki malah tukang dokar kiai-kiai ora preso nek ana Kanjeng Nabi rawuh. Dasar itu. Dasar lain ngomong dasar iki gimana? Alhamdulillah diwarisi, dicerai oleh kisah-kisah seperti itu dan saya bercerita dalam novel. Nah, novel saya itu membuat saya bahagia karena saya tidak harus mengingat struktur, saya tidak harus mengingat struk gaji, tidak harus mempertanggungjawabkan kepada donor dan sejenisnya. Saya bahagia. Saya membayangkan dalam tulisan ini ada seorang santri muda. Dahsyat santri muda. Coba ini kadis wacanan dibatai diolah alik seperti Gus Dur itu, olah SD ini. Oh ya ini isinya itu ini. Apa yang dilihat dengan mata itu direkam dalam disketnya yang super sensitif itu, dan disket rekamannya itu bisa merekam buku kandel itu persis sama isinya dan dia bisa ngulang. Gurunya piano piye kok ngerti sing kuliah aku dhewe rumah saya kuwi kan sampai ke akhir. Disuruh ini anak masih muda disuruh ngaji di kelas kadis. Dia yang memfasilitasi. Buka kitab anu kajian kadis dia jelaskan. Anak ini bukan terah kiai. Anak ini hanya anak dosen. Bapaknya namanya Semeru, ibunya namanya Sonya. Orangnya kok Sri Sonya. Lu ayu kok image kita Sonya itu ayu timbang nama-nama konvensional Mulyani, Indrawati, Sonya.
Dan waktu mereka jatuh cinta, padahal saya membuat mereka jatuh cinta. Ini saya ikut jatuh cinta, kurang ajar buat kesuanya ini. Sungai itu wayu banget, mencorong seperti bintang pagi. Iya, benar itu. Tapi waktu muncul namanya Hima itu Mega. Bisa saya sebut nama Megawati. Tapi kok kayaknya Megawati? Hima ayo timbang Mega itu loh. Hima ya Mega. Jadilah Hima. Suaminya namanya dasar lagi Pasha. Pasha itu. Ada Pasha apa yang belakangnya itu? Ada Pasha sambungan itu putra Abah, putra pesantren Sologoimo. Ndiono ning kene Sologoimo. Pesantren imajiner. Ora pesantren anu kene aku lho pendunge, ya aku pendunge. Sologoimo. Abah itu kiai paling otoritatif itu. Mandi itu geni itu. Nah, Anda tahu itu geni mesti orang tahu? Salah wong tuamu iki. Ora ngajari itu geni. Wis ora apa-apa, ora ngerti ku apik banget iki. Kok iso ora ngerti? Aku gumun banget iki. Zaman iki kok ini kok iso ora ngerti luar biasa. Nah, Hima Pasha punya anak sekolah di Jerman namanya Hugo. Goyanganku ya Hugo apa atau Sanchez atau tapi Hugo orang Bambang Hugo image tentang dan dia ketemu cewek yang lebih senior sudah hampir selesai disertasi namanya juga bukan Sri namanya itu Fidias. Kamu tahu Fidias toh? Enek mau kancamu jenenge Fidias kamu toh. Ditambah Fidias Luzon ora ono toh? Ya ora ono. Tapi ono ning ngene cerita Fidias Luzon ku cantik sekali. Saya sampai kuwi enggak berani mandang loh. Kalau saya itu dewi-dewi dalam cerita Yunani dalam cerita India kalah kabeh Fidias itu. Wih, mandang Luzon. Bapaknya orang Filipina. Orang kaya raya dahsyat tetapi menderita jiwanya karena nggak diperhatikan oleh orang tua. Dia masuk pengajian dari aliran radikal itu dan mengerti urusan-urusan membenci, urusan mendengki, dia pelajari itu sampai dia belajar merakit bom. Merakit bom belum apa-apa, sampai dia penasaran bagaimana bom ini punya daya penghancuran. Dibawalah ke tempat eksperimen bom dibakar, daya hancurnya itu mengerikan dan dia pucat, dia pulang, tapi nyomot 2 rakit bom yang dimasukkan di jaketnya, dia sih di jaketnya ini, karena dia kami Jawa. Demonstrasi yang tempo hari untuk merebutkan jabatan bagi Bas Kulon, Baswedan, kan dia direbutkan posisi loh, direbutkan, wek dadi yo, terus dadi menang tapi tidak tahu apa-apa, itu juga bagus itu. Kok iso ya menang kok orang ngerti apa-apa, menang lebih, kayak gitu. Dan dunia rohani, penolakan rohaniah. Saya menamakannya begitu, meskipun itu penolakan sosiologi politik. Itu orang bernama Ade, Katolik minoritas. Nolak, tidak mau mendengar dia pidato. Penguasa yang memperoleh kekuasaannya dengan mengorbankan apa saja demi kekuasaan itu sendiri, tanpa pengetahuan tentang know-how-nya gubernuran, tanpa pengetahuan teknis di bidang birokrasi. Toh tidak mau, saya tidak mau. Ade Sukarlan tolak dia. Itu penolakan paling dasar di muka bumi. Katolik Protestan ditawari, ayo Natal neng misore Tugu Monas, di mana Anas minta digantung tapi nggak digantung. Wong Katolik dinapurmu, aku ini mbok tawari sing ora-ora rumah kamu aku ki kere kok.
Wah, aku nakalan dhewe ning nggon sing apik ya oke kok. Ning lapangan kena aku ya iso. Nang Protestan muni. Ora iso. Ora melu aku. Kono nakalan-nakalano. Protestan iso golek duit saka umat. Oh, gawe dhewe kok. Gawe papan sing apik ora melu-melu karo ora payu to. Kalau pemimpin bersuara dan rakyat menolak, kuwi pemimpin saudara-saudara. Kalau pemimpin kejatuhannya dirayakan oleh rakyat dengan menari-nari, kuwi pemimpin apa? Nah, saya menyampaikan kepingan-kepingan pemberontakan dan kepingan-kepingan itu warisannya Gus Dur. Kepingan-kepingan pemberontakan. Oh, saya yakin Anda ini punya unsur-unsur pemberontak sendiri, punya ini sendiri, punya wawasan masa depan sendiri yang tidak bisa diceritakan sekarang. Anda pewaris masa depan. Dunianya ada di tanganmu semua. Karena ini kesana. Yang tuwek-tuwek kayak saya itu tinggal melihat, wah, pemimpin kita ini begini, Pak Ayatnya begini, wah ini buansernya begini. Saya juga punya jaket buanser, ngeri bang. Lurang itu buanser, sini polisi kongso dari. Itu kalau saya pakai itu mungkin pohon-pohon itu. Oh, gini. When I was small, and Christmas trees will fall. When I was small, and Christmas trees will fall. Oh, ada Bijis. Nah, nanti dia bilang, when I now we are old, and Christmas trees are small. Terus dia ngomong, gak ada. Ini Bijis ini renungan-renungan yang terpisah-pisah. Lagunya Teddy Kadi jauh lebih dahsyat. Kalau Teddy Kadi nggak tahu, Anda tak kasih penyanyi yang lebih muda namanya Iki Sugianto. Tulisannya Rinto Harahap. Itu lirik yang hebat-hebat. Dan liriknya Abah Iwan jauh lebih dahsyat lagi dibanding liriknya. Liriknya Abah itu sama dengan liriknya Imagine, sama dengan liriknya iya Imagine, dan satu lagi Yellow Submarine. Lirik itu sama. Jadi bangsa kita kalau urusan yang begitu tidak kalah, dan saya yang kalah. Saya baru belajar dalam buku ini untuk mengekspresikan corak perlawanan. Ini dalilnya di buku ini dalil kan tidak disebut seperti dalam ilmu sosial ya, dalil wirano ngono rano. Intinya gue menungso sing urip gue ya uripo nglawanno tatanan sing tidak adil, nglawan. Kalau dalam suasana penuh ketidakadilan kamu tidak melawan, lah kowe iki apa? Lah gitu intinya, kowe iki apa ora kandu. Itu harus melawan. Bagaimana kalau kita tidak menang? Bagaimana kalau kita kalah? Itu urusan lain lagi, itu abad yang berbeda dengan abad perlawanan ini. Ini abad di mana kamu harus melawan. Kalau kamu nggak melawan, kurang pantas menjadi Gus Durian. Karena Gus Dur itu sosok yang merengkel sak penake melawan noto. Gus Dur sakit di rumah sakit di Rawi Romo Haryo apa Romo Kardinal. Nah, saya itu disebut kardinal oleh satu orang dari Jakarta. Saya bilang, "Moh aku kardinal merek katok kuwi ya." Terus diganti kalau manggil saya Monsinyur. Ya itu asal benar. Orang itu ada di kantornya praktik, Mas praktik di Mensesnek. Mau ketemu saya, terus mending kardinal.
Wis ora kardinal ki merek celana. Mungkin yang kan monsinyur. Monsinyur dari di mana gitu. Aku ya ora monsinyur, aja aneh-aneh. Nah, itu malah kayak gitu. Jadi Romo Kardinal itu datang ke kantornya, ke rumah sakit tempat Gus dirawat. Lah dia nanya kok, Gus, ini Gus Dur ini sakit apa? Oh ya enggak tahu Romo, saya ini ya enggak sakit ini coba. Kok bisa tiduran di sini? Nah tadi itu saya main-main tuh di bawah sana lihat ketemu dokter Pak, saya dicekal tuh enggak ini. Romo monsinyur diwangsuli kayak ngemangsuli cah. Kali lagi, jadi yo netis itu, bisa netis itu orang nulianin orang Gus Dur. Netis banget ini, saya nggak tahu saya tadi main di bawah sana, kata dicekel deh dokter lah terus saya tidur sini ya ini. Romo monsinyur, Romo kardinalnya dikawani sama Romo Beni. Wah dia menung bayar tuh isi, terus mesaknya Romo kardinal kalau. Dia lama ngomongan sak itu saya ngomongan terus gitu. Ben wacana Gus Dur lali, takon maneh itu yang takon ping lure gitu. Jane sakit nopo? Nah ini Romo. Saya ini heran. Saben Indonesia ini krisis, lah kok badan saya ya ikut krisis. Dan tulen nih. Badan saya krisis, kalau Indonesia krisis. Dasar ini. Gus Dur itu kapok ya satu kali kalah dan itu sekali-kalinya kalah sama saya. Hanya satu kali. Karena saya tanya, Gus, badan usaha yang tidak ada usahanya itu apa, Gus? Nyurang gini ya, mikir. Kalau ada suwe gitu. Lagi apa Kang? Gitu kan. Lagi apa Kang? Jadi tata usaha gitu. Sudah akhirnya kantor yang tata usaha ini sebelum sudah yang apa-apa. Betul nggak? Kamu udah pernah ada kantor yang tata usaha gitu. Zero ini orang apa-apa. Tidak ada yang bisa kan. Nah, Gus Dur guyu. Dengan cepat dia merespon. Wah ini Gus Dur nggak bisa gitu. Gus Dur respon. Ono meneh iki kang tambahan iki. Gus. Hasil bisane ya ora ono. Iya, bisane ora ono. Hanya dia gitu. Terus ada cerita. Saya menceritakan sesuatu yang lucu, sebaiknya tidak saya ceritakan. Takutnya bagi Anda nggak lucu dan Anda nggak bisa isin lah. Maksudnya kayak gini. Ini loh lucunya tadi itu yang begini. Yang orang bangun loh. Jadi tidak saya ceritakan. Tapi ketika saya ceritakan pada Gus Dur, suatu kali Gus Dur HP ini pinggiran itu Amerika nih Gus, mengpulang dari Amerika tuku wheel sini kamera istrinya SBY terus saya muda itu sudah biasa kok main tustok. Tapi diguyur cilik itu kamera lagi. Jadi pulang dari Amerika itu beli kamera, terus eneng cahaya itu dulu. Cahaya itu tak definisikan sama Gus Dur. Jadi Gus, tripod itu cahaya kamera. Iya Kang, aku seperuh, gue ngono mbok definisikan ya ini ya. Terus itu. Tapi waktu saya ceritakan guyu, 2 kali ceritakan masih kemekelan, 3 kali masih cekakaan. Jadi cerita itu dahsyat sekali, yang tidak mungkin membuat Anda ketawa jadi tak. Anda malu tadi itu buat cerita yang bagus itu Anda nggak ketawa ini, Anda trauma. Tapi yang saya ceritakan yang Anda pasti akan ketawa, ujungnya. Ini punya sejarah. Ketika di PB itu banyak orang, terus do kehabisan cerita, justru yang dulu harap dulu kalau di ruang menang karena uang cek lagi. Nah ini kehabisan cerita. Ini saya punya cerita, khusus melek lagi itu kan. Saya punya cerita yang saya ceritakan. Oh, angin Natal.
ditarik kakinya ke bawah, nah, naik jatuh ke sana. Kasihan tamu saya ini dari tak ceritakan kok hadirin itu semua ketawa, semua ngakak, mana sih? Ngakak wong oke iki. Gus Dur dengan brilian itu, liyane ora iso. Liyane Gus Dur ora iso, tenang kuwi. Wong udah sih anu dia enggak yang ketawa. Ora kan aku ki ora mergo lucu. Aku ning mesakake kowe ora dijak liyane. Liyane Gus Dur ora. Aku mesakake kowe ora dicerita liyane kok bulan baleni lah. Wah biasa kuwi. Ya wis Gus Dur wis sangat Gus Dur lah itu. Sama itu tadi. Duka nggih mau kula mboten ngertos nika Indonesia anggere Indonesia krisis nih kok awak belum dimeru krisis wah itu ini hanya Gus Dur lainnya orang ini. Apakah itu lucu atau tidak sebagai pencerita saya tidak boleh bercita-cita. Tujuan saya hanya mengabarkan berita baik dan ancaman. Begitu dan saya menulis buku itu dengan full happiness. Di launching di Jogja, dibaca oleh seorang monolog terkemuka di Indonesia namanya Landung Simatupang. 500 manusia Jogja duduk menggunakan landung dan landung bicara. Arya, ingat, sampaikan pada yang mulia Presiden. Dulu beliau disanjung dan dipuja-puja oleh rakyat. Lalu diangkatlah beliau menjadi presiden. Kamu tahu Arya, itu anugerah kehidupan. Baik apa saya akan sampaikan. Satu lagi, sekarang beliau diancam difitnah dan dihina-hina. Dan orang akan menjatuhkannya. Jangan pernah ketakutan, jangan pernah merasa cemas. Sampaikan pada yang mulia, itu juga anugerah kehidupan. Ada Romo Pendito dari Batak sedang S3 di Jogja. Ini kata-kata ini Pak Suwari punya ini, bukan landung yang memang dia baca. Jadi saya sebagai penulis itu tidak dekat dengan diri saya. Saya duduk di sini dan diri saya jauh di belakang sana ngerungokke bagaimana orang membaca tentang pikiran saya. Diulangi minggu lalu, 2 minggu yang lalu di Malang. Ada profesor di Universitas Negeri Malang itu membuat segala rupa, mengulang segala rupa. Ya ulasannya hampir tidak menyentuh buku itu hanya sedikit. Tapi Profesor Muhtar Pabutinggi, apakah Anda tahu nama itu? Kalau Anda tahu saya kasih nanti hadiah. Ada yang tahu Muhtar Pabutinggi? Orang tahu? Nggak apa-apa, orang satu hadiah. Itu juga hadiah untukku. Muhtar Pabutinggi itu peneliti intelektual, oke. Itu guru dalam arti yang sebenarnya. Beliau membaca suatu persatu, diulas, terus dibacakan, dibaca. Saya menjadi diri yang lain mendengarkan agak jauh gitu ya. Oh begitu mereka membaca saya. Kemudian ya seperti di sini akhirnya saya suruh ngomong dan saya ngomong ala kadarnya bahwa ini model perlawanan biasa, anak cantik, pintar, hampir menjadi PhD, anak orang yang sangat kaya itu di depan ahli hukum sudah bersaksi menghibahkan uang 1 triliun. Kalau dia menghibahkan 5, dia juga bisa, 10 juga bisa, tapi dia cukup 1 triliun untuk 5 sekolahan. Sekolah yang mengajarkan toleransi, sekolah yang mengajarkan penghargaan terhadap pluralitas, sekolah yang membuat murid dan murid
yang lain itu bersahabat satu sama lain tanpa memikirkan latar belakangnya seperti apa. Ketika sekolah itu libur, anak-anak itu stres, beda sama kita. Kalau sekolah libur, berhubung guru-guru mau rapat, buat apa guru rapat toh? Ini anak-anak stres kalau libur. Kenapa kita ada libur? Karena dunia yang paling sejati sekolahku itulah surgaku. Jadi hari libur mereka ngumpul di sekolah dan membuat aktivitas apa saja di surga. Ada enggak sekolah begitu? Harus ada. Itu ada dalam benak, akan ada dalam realitas. Di Jakarta ada sekolah alam, murid-muridnya itu boleh pakai sendal, boleh pakai sepatu. Kalau sudah capek boleh tidur, dan nanti ada yang tidurnya kelamaan, dibangunkan sekolah sudah bubar. Ada yang guru-gurunya itu heran, ranking anak-anak itu ternyata tinggi-tinggi. Gurunya heran, kapan anak-anak kita itu belajar? Di sini kita ngajari mereka hanya main-main kok. Rankingnya tiba-tiba, dan kalau masuk orang yang ngetok pintu melebu bleng-bleng gitu. Kemudian masuk undip bleng. Masuk UIN, wow, suara tes-tesan melebu. Dan itu ya cepet nih, segera dong itu. Kesuwen, ngapa nanggung kesuwen? Oh, penak banget kok, ora toh? Yang pertama toh, yang pertama sing butuh rapi ndang rapi, sing penak ngedon duwe anak gitu. Menadani Gusti kamu toh. Nek iso maca novelku, engko kuwi nek kowe wis rapi, novelku wis akeh. Ku suka aku mbok waca. Angel. Ya angel. Barang apik kok kon gampang iki terus kok anu, ini dongeng ini tentang ini, akhirnya begini ngono itu gampang itu. Lah kuwi SMS. Novel fitur SMS. Novel ini cerita tapi bukan sejarah. Berkisah tapi bukan dongeng. Lho piye Gus? Bu, definisine ruwet ngono kuwi. Bercerita tapi bukan sejarah. Berkisah tapi bukan dongeng. Mendongeng tetapi dia bukan mitologi. Nah, jadi novel itu ya dongeng, ya mitologi, ya sejarah, campur aduk jadi satu. Sesuatu yang nonsens bisa diubah menjadi sense di tangan Muhammad Sobari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan tersinggung ya, ini kan cerita bagus. Sekolah ini sing apik sing suwe. Apa senang loh ya? Mas Gopang. Sampai hilang. Mas Gopang mendengarkan kisah dari. Sudah begini mau, nggak ada moderatoran ini sudah NO ini kalau udah jam 12 makin jam 11 ini sudah NO. Terus cerak wahyu akan turun. Ilmu Allah itu turun nanti kalau sudah sunyi, sonya. Jadi gini, UIN itu kenapa? UIN, Undip, UNES, Unbahas, Unika. Kuwi aku ora iso kok dadi dosen umum iki lho. Ngapusi tapi ora ketok kapusan. Wis bisa lho di depannya wong akeh kuwi tak kasih ceramah akademik. Bisa ceramah akademik bersama Muhammad Sobari. Bisa juga itu anu ceramah umum tapi khusus. Muhammad Sobari bisa. Kuwi aku ora ngarep-arep honor. Ojo menghina, aku pensiunan tapi urip. Ya aku udah kalau UIN, kalau Unika, kalau UI
Dok kongkon kangge mang ceramah cah men doro melek sithik. Nek ceramah lah. Supaya pertama kayak tadi itu, nek kuliah aja percaya nek dosenmu mulai dari definisi. Itu aja ngono kuwi. Kamu kecerdasanmu dina kalau nggak dibikin definisi takut kamu nggak tahu. Melanggar definisi. Omongnya kuliah itu apa? Sosiologi agama. Sosiologi agama diomongkan itu kajian sosiologi agama itu menyangkut ini. Tokohnya ini ya, tokoh ini ngomongnya ini. Tokoh si sini rada nyeleneh rada beda tapi apik ngomongannya kaya ngene. Tapi ora cocok nek dicocokke karo kuliah. Dokter si ini lagi beda. Wow, itu kan peta pemikiran disampaikan di Anda. Terus nek wis peta-peta mau wis mbok tampa baru apakah dengan bahan-bahan seperti itu utekmu ya wis cukup nggo gawe definisi cukup berarti cekapak coba definisi apa niku Pak. Sosiologi agama itu kuliah yang membahas interaksi antar iman orang-orang agama antar iman dan mengajarkan orang untuk memberi hormat kepada pemeluk iman yang lain. Kuwi tak kei biji songo tanpa wali ning songo. Tanpa wali. Songo iki iso Songo tanpa wali. Iso mong wong ngene ratekno anake wong ampuh. Kuwi bapakne wong ampuh kuwi. Terutama dosennya. Ya. Bali neng aku. Ora itu. Ojo aku wis cukup uripku. Nek kok kei sepuran kuwi becik. Nek ora ya aku iso. Nek sekolahmu ora iso apa-apa, aku nyepur dhewe, aku nginep dhewe. Iki ora mau ngundang itu edan kok. Ini Jakarta ning pengangguran, duwe ilmu iso cerita. Saya ini belajar antropologi. Antropologi saya itu bisa ngomong tentang sastra, bisa ngomong tentang ilmu, tentang apa namanya filsafat ilmu pengetahuan, bisa ngomong tentang tradisi lisan, bisa ngomong tentang kesultanan Sunda, tentang dunia tari dan antropologi performance anthropology. Dan bisa ngomong tentang antropologi agama. Nek wis antropologi agama ku njur bahas agama ki NU. Kena mau NU kena dianggap agama lah apa-apa. NU iki bisa agama, Muhammadiyah bisa agama, ngomong gitu to. Kuwi kurangnya apa? Ku nek kon ngomong tentang agama-agama di mata orang-orang barat itu, ya aku ya luanya ya. Win yun. Win sisik kuwi enggak ungeni. Nek undip itu udah lama. Kowe mulang kebudayaan Mas. Kowe teko dino Jumat, mulai dino Minggu, Jumat setu Minggu. Jadi 3 dino kuwi reh negara kuwi ora gablek duwe, lan ora iso menghargai wong. Jadi nek 3 dino ya rada lumayan. Kowe mulih 3 dino. Urung tak penuhi. Seprene urung tak penuhi kok tak buntu lho nek undang. Undip rada apik kuwi undang. Lah kuwi UNES. UNES itu yang undang itu Ibu. Kalau Pak Subhadi kan sudah tahu ini semua. Ibu profesor, bapaknya juga profesor. Apakah Anda bisa nerka? Bapaknya profesor, suaminya. Istri beliau juga profesor. Sudah wafat dua-duanya. Saya disuruh mengedit buku untuk kenang-kenangan bapaknya pada usia 80. Editan enggak jadi. Profesor Sat yang nyuruh Ibu Sat. Lalu rata kami lah. Karena kuliah itu mesti didaktik metodik. Modar aku kan ngomong didaktik metodik ini apa itu? Kuliah kok ngomong sosiologi. Atau masalah kelatuh duit lah. Pokoknya sing tak menangke duit. Kalau ning kancaku kuwi suami istri kancaku kurang kuwi. Kuwi omongno di kampung.
Kuwi Jakarta kene wong nganggur kluyar-kluyur ora digawean, kae kono mulang nang kene kono teko dhewe kono mulih dhewe aja dikek apa-apa ning nek omben-omben aja lali. Ya men syaratnya ning kono omben-omben lho kok ya wis ngono ya. Jadi kuliah apalah pembukaan kuliah yang nanti itu. Kalau kuliah itu masuk ke jurusan loh, saya bisa ngomong jurusan. 20 mahasiswi, 5 mahasiswa, 5 mulia wae aku tak urusan ke mahasiswa. Iso ngono. Nek iso golek tambah 5. Jadi saudara-saudara, saya Gus Durian mungkin agak sejati karena saya tidak tahu tentang apa yang mesti dilakukan. Saya tidak bisa melakukan sebaik yang sudah itu. Nanti saya sudah menebus dosa dengan The President, menebus dosa dengan The Patriot, menebus dosa lagi dengan para ahli makrifat bermahkota. Muncul lagi Palagan, The Battlefield. Oh tadi saya bilang The Battle ya, The Battlefield. Palagan itu The Battlefield. Dan banyak masalah ya masih dalam benak. Beberapa saya ceritakan pada orang-orang, kenapa? Ben aku dhewe ora lali. Soalnya aku mati lali mau dia ini. Ternyata kemungkinan lali besar karena saya termoga. Saya itu bukan orang akademik yang runtut ngono, rasa senengku mulai sing anyar iki diutamakan iso wae. Dan saya akan menjadi sastrawan. Anda nggak bangga kalau dosen kita, dosen kamu, sastrawan kita. Gue nek kuliah ning fakultas sastra, gue nek ngurus anak sastra itu, sekinis dosennya sastrawan, modern loh. Dosen sekolah gue ngajar sastra, gue dudu sastrawan, ning mulang. Begini ya anak-anak, kalau menulis cerita, mulailah. Jangan lupa pertama ada peribahasa yang dimuat di situ. Dan mulainya pada suatu hari. Pada suatu hari saya berjalan-jalan sepasang rusa dilanda asmara. Itu kayak begitu. Ura, ojo, nek esai yang mulang sastra. Sastra itu biasa menulis sastra itu dimulai dari endingnya, bagian banget ini. Dari siapa yang ngajari? Nggak ada yang ngajari. Saya bergerak sendiri dan saya belajar dari tulisan-tulisan saya. Ternyata ada tulisan yang dimulai dari endingnya. Mulai itu, contohnya aku cuma Kamino. Biasa itu. Jadi endingnya itu sesudah Kiai Thohir, kamu udah bisa ngaji, udah apa-apa. Kamu bukan Kaminonov, kamu bukan orang Rusia, kamu bukan komunis, kamu anak yang hilang dan kembali. Ini kembalinya anak yang hilang, ibarat buku yang sudah dibaca. Kita kamu udah tutup, dan kawan-kawan ngejek Kaminonov. Si Kamino bilang, saya cuma Kamino. Itu ending tuh, saya cuma Kamino. Nah, terus judulnya apa ini? Judulnya saya cuma Kamino, endingnya saya cuma Kamino. Ada teman saya, calon dokter, udah nggak ada. Dek, saya kalau cerita gini loh, banyak saya riset saya banyak sekali begini. Saya bisa nulis. Ana bisa tulisan. Bisa tempo aku iso. Nek ora wong sekti ora iso. Nek calon dokter biasa ora iso. Tapi Mas, tidak tak judulnya gini. Korban politik no. Iya tulisan mesti ora ono wong maca. Judulnya iki mendampingi judul saya yang ugal-ugalan. Saya cuma Kamino. Enggak ada beban apa-apa itu. Saya itu cuma Kamino. Jadi lawan dari Kaminonov.
Anak ini pernah kagum-kagum pada Rusia zaman komunis Indonesia dan menganggap dirinya kami nono. Tapi komunis berontak dilawan sama tentara mana-mana, kalah dan dia anak hilang yang kembali. Kamu itu ibarat kitab yang sudah dibaca ditutup. Kamu itu kami no. Wah, dia aja orang tidak saya cuma kamu. Tulisan itu benar. Anda tahu, esai itu tulisan yang paling pendek lah, yang paling baik. Yang paling pendek, yang paling baik. Kalau esai itu geladrah 5 lembar, tulis ketok kuwi doktor sing ora tau nulis. Nulisnya makalah nuke mulangi wong sing ora ngerti-ngerti dulu. Nah, mesti apik. Nek kudu diwaca wong sing ngerti-ngerti, sing maca iki ya dokter akeh, profesor akeh, nulis sing prasaja sederhana tapi tanpa karakter lah, itu yang saya menderita. Dan novel membuat esai menjadi berkarakter, jadi tulisan panjang, dan itu persembahan saya kepada kaum Nahdliyin dan Gus Durian pada umumnya, dan khusus kepada diri saya sendiri dan anak istri saya dan cucu-cucu saya 2 orang yang lucu-lucu. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Moga Mas Kawina. Ya. Kami persilakan untuk teman-teman bisa merespon balik dari boleh pemaparan dari Pak Cahyadi, Romo Budi, Pak Iman atau Kang Sobari. Kami persilakan ada sesi untuk merespon. Barangkali satu termin. Silakan teman-teman. Bener nggak ada? Ya, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulkari Avansa dari Gus Durian Membahas. Saya pengen bertanya kepada bapak-bapak semua yang di depan yang sangat mengenal Gus Dur dan kan seperti yang telah disampaikan. Gus Dur sendiri itu kan mempunyai yang namanya karomah. Apakah dari bapak-bapak ini di depan selaku yang dekat sama almarhum itu pernah melihat, pernah merasakan karomah dari Gus Dur tersebut? Udah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik sisi spiritualitasnya. Yang lain, teman-teman lain? Batik mater toh. Udah nggak ada. Yang menanggapi dapat bukunya. Ya, dapat buku ya. Boleh nanti tak. Oh ya, jangan dipaksa kalau nggak ada ya bisa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya. Selamat malam untuk kita semua. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Hilman. Saya berasal dari Budaya Membahas. Di sini saya mau menanyakan kepada bapak-bapak yang di depan tadi, selaku sahabat dari Gus Dur waktu beliau hidup ya. Gus Dur itu pernah bilang bahwa musuh saya yang ada di dunia itu cuma satu, yaitu Soeharto. Nah, saya pengen tanya hubungan Gus Dur dengan Pak Soeharto itu selama hidupnya itu gimana? Apakah banyak negatifnya atau banyak
banyak positifnya. Itu kan masih, sekarang kan kita masih ragu sebagai generasi milenial kan. Kan kita tahunya kan kalau Gus Dur sama Pak Soeharto itu musuhan. Terus itu tolong diberikan cerita-cerita yang apa ya, lebih otentik atau bahkan selaku yang pernah apa ya, secara langsung sebagai saksi hidup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi? Atau dua saja ini? Sayang loh, satu termin. Yuk yang lain. Cewek. Hindarin kesan Kalau nggak ada ya sudah. 1, 2, 3, cukup ya. Ya, mungkin bisa langsung direspon balik dari para pemantik. Mungkin Pak saya dulu ya. Ya, karomah itu adalah satu pemberian Allah yang luar biasa. Saya nggak mengerti itu karena apa rahasia. Ada satu cerita begini. Tahun 91 ada seorang pengikut Konghucu namanya Anggi di Surabaya. Dia menikah, tapi dia nggak mau menurut aturan negara. Dia minta nikah secara Konghucu. Pada waktu itu Konghucu tidak dianut agama. Jadi pengikut Konghucu itu harus menikah dengan cara Buddha, Samto. Waktu itu ketua Konghucu di Surabaya namanya Bingki. Seorang pendeta Konghucu. Dia tanya kepada Gus Dur waktu itu, Gus, ini gimana anggota saya nggak bisa nih? Gus Dur jawabnya enak, gugat PT UN. Benar digugat. Diminta saksinya siapa Gus? Aku. Saya dampingi Gus Dur ke Surabaya. Gugat kalah. Gus kalah Gus. Banding kalah lagi. Itu tahun 9 banding itu 96. Itu 2 tahun 94 kalah. Wah, Gus kalah lagi. Kasasi, engkau tak putuskan, menang. Nah, kalau yang memutuskan kasasi itu kan presiden kan? Di tahun 96. Barangkali bagi orang yang biasa dengan mata biasa tidak ngerti itu bahasanya. Kami pun waktu itu juga tidak ngerti bahasanya. Tapi terjadi 99 Gus Dur jadi presiden. Maka ketika kami menghantar dengan Bingki ke istana untuk jadi presiden itu, selesai pindah waktu itu belum ada patutnya di Wisma itu. Saya dengar Bingki bertanya kepada Gus Dur, Gus, kalian punya utang Gus? Apa? Ngambil Konghucu. Malam itu juga Narsilan dipanggil dan keluarlah Kepres nomor 14. Jadi kalau ini karomah ya ini ya karomah. Tahun 96 engkau menang, aku sih memutuskan. Artinya kan yang memutuskan kasasi gerasi presiden. Nah ini kalau Anda cuma melihat dari sisi matematika, politik, sosiologi dan sebagainya tidak ketemu. Saya kira ini yang salah satu yang bisa dilihat. Mungkin yang lain ceritanya banyak. Kalau trauma saya kira sudah. Soal dengan Soeharto itu banyak cerita. Salah satunya ketika Muktamar NU di Cipasung.
Jadi waktu itu ketua PBNU-nya Gus Dur mengundang presiden untuk hadir. Presidennya Soeharto. Ketika panitia menyampaikan undangan kepada presiden, presiden menyampaikan, Soeharto menyampaikan, saya mau datang ke acara muktamar NU, asal jangan ada orang ini. Orang ini itu yang tanda tangan surat itu loh. Nah, yang tanda tangan surat itu ya Gus Dur. Wong NU ketuanya Gus Dur. Nah, yang menyampaikan surat itu bingung. Nah, beliau itu yang tanda tangan ketuanya, masa ketuanya nggak ada di acara? Pulang ketemu Gus Dur menyampaikan, kami sudah menyampaikan surat kepada Soeharto, hasilnya begini. Terus gimana? Beliau mau rawuh datang dengan syarat. Apa syaratnya? Bingung gitu. Nyampaikannya gimana ya? Ya syaratnya Gus Dur jangan ada di tempat. Padahal kan ketua PBNU-nya Gus Dur. Lalu Gus Dur jawabnya ya santai saja. Gitu aja kok repot. Jadi saat muktamar berlangsung, Gus Dur Soeharto datang, Gus Dur tidak berada di kursi paling depan, tetapi di belakang. Santai begini lesehan bersama Romli. Romli itu rombongan lillahi ta'ala. Padahal ketuanya PBNU. Jadi begitu. Jadi yang kedua, ketika Gus Dur diundang untuk buka bersama oleh Soeharto ke Cendana, beliau datang, tetapi tidak sendirian. Mengajak salah satu kiai. Setelah datang sampai rumah presiden, buka bersama. Setelah buka, Gus Dur pamit mundur, tapi kiai yang diajak oleh beliau ditinggalkan di situ. Nanti yang mimpin sholat tarawih ini Pak Presiden. Ini siapa? Ya ini Pak Kiai ini. Tapi saya beri pilihan kepada Soeharto menyampaikan. Apa pilihannya? Ini mau Pak Soeharto ini Pak Presiden mau pakai NU lama atau NU baru? Apa bedanya Gus? Apa ada NU? Ada. Kalau NU lama itu paket itu 23. Lah NU baru modern 11. Oh itu NU baru saja berarti NU baru. Jadi pesanan tarawihnya 11 rakaat katanya NU baru. Ada yang meriwayatkan begitu. Jadi tidak bisa melihat Gus Dur itu apa yang nampak lalu kita telan begitu saja tidak bisa. Tapi ma waro'at tabi'ah, apa yang dibalik atau di belakang kata itu, kalimat itu, hakikatnya, maknanya, psikologinya. Karena humor saja Gus Dur ada psikologi humornya, ada strukturnya, dan itu luar biasa. Itu dengan Soeharto. Yang kedua tadi Yang Sobari menyampaikan juga dengan Mbah Lim, ya, dengan Mbah Lim. Wakilah ini ada yang menceritakan suatu saat tiba-tiba Mbah Lim ini bertanya dengan cara bicara beliau itu yang harus pemahamannya memang harus ada yang menerjemahkan, kalau tidak maka susah. Intinya beliau guyon, Gus, waktu Gus Dur jadi presiden, Gus saya buat silih duit. Padahal tidak pernah ada percakapan antara Gus Dur dengan kiai-kiai soal uang. Tiba-tiba Mbah Lim menyampaikan, Gus, mau aku disini duit. Lagi bangun pesantren Mbah Lim itu namanya Al-Muttaqin Pancasila Sakti. Jadi makamnya beliau itu benderanya merah putih dan bendera NU. Lah Gus Dur guyon, sampai yang Mbah Wali kok nyilih duit, Wali kok nyilih duit. Nah Mbah Lim yo bales, sampeyan yo ngono Wali ora gelem nyilih duit. Karena itu perbincangan yang jarang soal uang itu tidak benar. Nah, akhirnya dipinjam uang. Entah suatu saat bertemu kembali, tiba-tiba nyentil guyon lagi Gus Dur. Wah, sampean berutang loh, bayar. Nah, Mbah Lim mau Wali nagih.
Gus Dur balas lagi sampai yo wali ora gelem bayar. Cerita diceritakan kembali oleh Gus Yazuli ya. Beliau. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih saja karomah spiritualitas itu kan something beyond, sesuatu yang melampaui seperti yang disebut Kang Imam tadi. Ini tidak bisa dibaca letterless. Sebelum beliau wafat, presiden, ya kalau istilah di sana presiden, tapi istilah kita di sini ketua Dewan Kepausan Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan Kardinal Zenwi Turong itu datang ke Indonesia, dan salah satu agenda berjumpa dengan Gus Dur. Zenwi Kardinal Turong ini paling suka jus mangga, dan yang istimewa oleh Gus Dur diberi souvenir itu bukan sembarang mangga. Kita punya macam-macam mangga, belum gulai, belum kueni. Lalu ada satu mangga yang istimewa secara spiritualitas yang kita kenal dengan pelem arum manis, mangga yang harum dan manis. Dan itu dengan simpel, tidak dibungkus dengan tempat yang indah, tapi ditaruh di kardus. Waktu itu belum ada jendela kardus. Tapi mangga arum manis ini sudah ditaruh di kardus, dan sengaja Romo Markus Solo sebagai sekretaris Zenwi Kardinal Turong itu membawa seutuhnya dan ditaruh di meja ruang makan di Vatikan dengan kalimat persis yang dikatakan Gus Dur. Ini mangga dari Indonesia, mangga arum manis. Gus Dur menerangkan, mengapa arum manis? Arum manis ini bukan soal nama harum dan manis. Inilah Indonesia, harum manis. Indonesia yang harum dan manis itu ada ketika orang hidup harmonis dalam kerukunan, Bhinneka Tunggal Ika. Itu kan dahsyat sekali. Secara politik, secara religius, secara sosiologis, antropologis, kena semua. Hanya melalui bahasa mangga. Nah, omong-omong tentang bagaimana Gus Dur dengan Soeharto. Saya mendengar cerita ini dari Gus Hussein waktu hall di Ciganjur tanggal 21 yang lalu. Suatu kali bersama Gus Hussein ini, beliau ke Tawangmangu, ke Gunung Lawu, lalu turun sampai di Meteseh. Itu minta pada Gus Hussein, Gus, berhenti dulu Gus, minggir, berhenti, mandek. Nonton apa Gus? Pokoknya mandek. Berhenti 10-15 menit, bisa melaku mana? Ada apa Gus? Nah ini lewat daerahnya kuburannya Harto, ini mau ini gak ada pikir dalan ya, tapi butuh mandek. Kalimat itu seperti bercanda tapi maknanya sangat dalam. Kang Sobari memaknai Pak Harto menghentikan Gus Dur yang sedang lewat untuk berdamai supaya beliau insya Allah bahagia di surga begitu. Meskipun Kang Sobari belum yakin, dia belum bahagia di surga. Lebih dulu Gus Dur yang lebih dulu bahagia. Tapi bahwa lihat sosok Gus Dur, perpaduan antara jadi buah dari buah dari karomah tadi menjadi barokah bahkan untuk orang yang membenci, untuk orang yang memusuhi. Dan itu dikisahkan dengan sangat indah oleh para suster Sang Timur dalam kasus Ciledug yang sampai hari ini belum tuntas. Gus Dur rawuh sendiri ke lokasi yang
penuh dengan kesulitan untuk akses ke komunitas para suster di Ciledug itu. Dan di situ kehadiran Gus Dur ini sudah cukup memberi kekuatan kepada para suster, para orang tua, anak-anak yang belajar di situ. Bagaimana kehadiran sosok beliau tanpa dendam, tanpa prasangka, tanpa curiga. Maka tadi di awal saya mengatakan, orang mau ngaku-ngaku apa mendekati dia dengan maksud mau menipu pun beliau itu ikhlas. Dan keikhlasan itu bukan sangat dramatis, tapi sangat fenomenal. Tidak ada dalam sejarah dunia seorang sosok presiden meninggalkan istana cukup dengan mengatakan selamat malam. Hanya Gus Dur. Untuk menunjukkan apa? Untuk bukan apa-apa. Karena kembali menjadi rakyat dengan segala kesederhanaannya. Dan oleh karena itu Bapak Kardinal yang tadi berkunjung bertanya serius di Rahopo dijawab dengan penuh canda, menyambut dari situ sosok Gus Dur yang luar biasa istimewa. Itu teman-teman, seperti yang disampaikan, memang sesi terakhir karena akan ada doa sebagai penutup rangkaian peringatan HUT Gus Dur. Barangkali Kang Soberi ada kalimat penutup. Betul nonton. Nah, mungkin ada testimoni karena kita juga kedatangan teman-teman dari CAI. Kami mohonkan untuk memberikan sedikit uraian dari teman-teman perwakilan dari Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan malam ini memang sangat mengharukan saya. Tadi diceritakan oleh bapak-bapak yang sangat dekat dengan Gus Dur. Bagi kami komunitas yang dianggap minoritas oleh bangsa Indonesia pada umumnya, itu saya masih ingat, ini tadi saya cari-cari belum ketemu apa yang disampaikan oleh Gus Dur terhadap komunitas kami, bahwa selama saya masih hidup Ahmadiyah tidak akan terganggu. Jadi artinya kalau misalnya ada yang mengganggu, dia yang paling ada di paling Gus yang paling depan. Dan alhamdulillah sampai sekarang walaupun Gus Dur tidak ada, kami selalu berrangkulan dengan bansernya, apa namanya, banser. Ini merupakan penerus daripada Gus Dur. Barangkali itu yang sangat membuat terharu buat komunitas kami Ahmadiyah yang sampai saat ini masih masih terdolimi. Bagaimana saudara-saudara saya di Lombok yang sampai saat ini masih di transito, kemudian bagaimana saudara-saudara kami yang ada di Jawa ini di Manislor untuk mendapatkan KTP aja pun masih belum dapat. Jadi kami, komunitas kami sebagian ya, kalau saya sih punya KTP, di mana kami sangat sayangkan bahwa hujatan-hujatan yang ditujukan kepada komunitas kami ini sangat luar biasa, di mana kami dikatakan Quran yang bukan Quran yang dibaca semua umat Islam, hajinya juga tidak disampaikan ke mana, ke Baitullah. Kebetulan
ya mohon maaf kebetulan saya jadi sudah berhaji bersama-sama almarhum mantan wali kota Semarang Pak Sutrisno Soeharto pada waktu itu tahun 93. Jadi haji saya pun juga ke Baitullah. Kemudian nabinya bukan Nabi Muhammad dan lain sebagainya. Nah ini yang perlu saya sampaikan. Saya harapkan bagi teman-teman yang masih mempunyai pandangan seperti itu, monggo kami sangat terbuka bisa diskusi dengan komunitas kami dari Jemaat Ahmadiyah yang di Semarang ini ada di Jalan Erlangga Raya nomor 7A. Dan alhamdulillah kami selalu bersama-sama teman-teman ini, baik Gus Durian dengan Pelita, dengan Elsa dan sebagainya. Ini merupakan suatu hubungan kami yang sangat baik. Dan alhamdulillah di Jawa Tengah ini pada umumnya cukup kondusif ya. Barangkali itu Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang dapat saya sampaikan. Tadi belum saya perkenalkan, kebetulan saya juga selaku Ketua DPW Jawa Tengah. Nama saya Muhammad Arif Syafi'i. Itu aja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu maaf, ini saya perkenalkan ada dua mubalik kami, Pak Asep Jamaluddin sama Pak Yusuf Wahab ya. Yusuf Awab dan saudara Bapak Sukil. Barangkali Bapak nanti kalau kebetulan ke kantor pos bisa berhubungan dengan Pak Sukil karena masih berdinas di kantor pos. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Seperti yang disampaikan, untuk penutup akan ada doa yang akan dipimpin oleh Pak Iman Fadilah. Sastrawan jadi kan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wa taqdi lana biha jami'il hajat wa tutahhina biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'na biha indaka ala darajat wa tuqarribna biha samawiyat min jami'il khairat fil hayat. Allahumma ij'alna wa ahlana wa awladana wa man ijtama'na hahuna wa jama'atina min ahli al-ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyakum min ahli sayyid. Allahumma ij'alna wa jam'iyatina jam'iyatan mubarakah jam'iyatan manfaatan fid-din wad dunya. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ighfir lana ma madhiya wa sa'ana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Terima kasih kepada Kang Sobari, Romo Budi, Pak Iman, Pak Pendeta Cahyadi, dan seluruh teman-teman. Terima kasih. Kita berikan aplaus untuk kegiatan peringatan Maulid Gus Dur ke-9 di Semarang telah usai, tetapi akan selalu ada
kegiatan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh teman-teman. Silakan apa yang didapat di sini bisa ditularkan di komunitas masing-masing. Seperti isi kita di awal ya, kita ingin Semarang masuk dalam 10 besar kota toleransi. Kita ikut komandonya Mas Wawan. Terima kasih kepada segenap pihak yang mendukung kegiatan ini. Ada Histeria, ada LBS Semarang, Rumah Pelangi, ada Institut, ada Aliansi Mahasiswa Papua, ada Pelita, ada Gus Julian Unwas, PMI Gus Dur, ada JAI, dan banyak lagi yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kita swadaya bareng-bareng, bermula dari kesederhanaan, tapi yang penting substansinya. Mungkin itu saja. Terima kasih dari kami Gus Durian Semarang, mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman. Kepengurusan Gus Durian Semarang undur diri, sampai jumpa tahun depan dengan kepengurusan yang baru. Mohon doa restu tanggal 4 Januari kita akan ada muktamar Gus Durian Semarang sekaligus winter camp di musim hujan. Sekaligus regenerasi Gus Durian baru semakin banyak, semakin berkembang, dan syukur di kampus-kampus yang lain di Unika, di Undip bisa eksis seperti UIN, seperti UNHAS dan UNAS yang sudah jalan secara organisasi. Terima kasih dari saya, Wul Muafiq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon bantuannya untuk bersih-bersih.